Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhwan dimanapun dapat menangkap dan mendengarkan suara kami dari rumah masing-masing dan nanti melalui channel YouTube kita, insyaallah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya. Kita telah dihidupkan kembali setelah dimatikan tadi malam dalam sebuah kematian kecil. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan semua kenikmatan yang diberikan ini adalah berasal dari Allah semata-mata. Salawat dan salam kita sampaikan, kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian jemaah yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu berbahagia di dalam hati kita, karena bahagia adalah menjadi sebuah syarat yang sangat penting sekali untuk menjaga imunitas tubuh kita, untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh kita. Semoga Allah memudahkan kita, menyehatkan kita, dan kita berharap agar wabah yang sekarang sedang melanda kita ini segera dicabut oleh Allah dari bangsa Indonesia dan dunia ini, sehingga kehidupan kita kembali berjalan dengan normal. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah wa ta'ala. Kalau kita hitung-hitung, hari ini hari Ahad, dan diperkirakan nanti 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tinggal 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Sungguh Ramadan kali ini terasa berbeda dengan Ramadan-Ramadan yang telah berlalu, yang mungkin pada usia kita masing-masing setiap kita sudah punya pengalaman yang berbeda-beda dari setiap Ramadan yang kita hadapi. Anak-anak di luar, dan kita tentu tidak bisa menyangkal bahwa Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan kita sebelumnya. Ramadan yang kita masuki dalam keadaan, tanda kutip, dalam keadaan ketakutan yang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari ini 2 hari yang lalu Menteri Kesehatan sudah menandatangani hari Jumat pada tanggal 17 April
menandatangani sebuah keputusan yang menyetujui pelaksanaan PSBB, pembatasan sosial berskala besar untuk provinsi kita di Sumatera Barat. Dan diperkirakan PSBB ini nanti akan mulai diberlakukan di provinsi Sumatera Barat mulai pada hari Rabu. Sementara kita akan memulai puasa Ramadan kita tanggal 1 Ramadan kita itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka kesimpulannya adalah PSBB akan mulai diberlakukan 2 hari sebelum bulan Ramadan. Kita tentu harus mempersiapkan diri bahwa Ramadan sekarang akan kita lalui dalam keadaan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Sudah 3 kali Jumat kita tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid ini. Sudah lebih 3 minggu kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah seperti biasa di masjid kita ini. Dan itu artinya sudah lebih pula dari 3 minggu para ayah harusnya menjadi imam dalam sholat berjamaah yang ditegakkan di rumah masing-masing. Masya Allah, tabarakallahu wa ta'ala. Kondisi yang sedang berkembang pada hari ini benar-benar membuat segala sesuatunya menjadi berbeda. Bapak dan Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ikhwan dimanapun berada, Ramadan setiap tahun datang kepada kita. Ramadan setiap tahun kita datangi. Kita masuk di dalam Ramadan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang 1 ayat dan 2 hadis, kalau saya tidak salah. Kita membahas ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi dasar pelaksanaan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Kita juga membahas ayat yang sudah sama-sama kita hafal barangkali, sudah sama-sama kita pahami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita kemudian melanjutkan pembahasan kita dengan hadis Rasulullah, ba'udan liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu. Sangat celaka, sangat rugi seseorang yang memasuki bulan Ramadan padahal dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Ramadan menjadi tersia-siakan. Kita lanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu dengan membahas hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, akan diampuni dia semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Hari ini
kita akan berbicara tentang otak manusia, tentang neuroplastis, tentang kemampuan plastisitas otak manusia. Dan kita kaitkan dengan Ramadan, kita kaitkan dengan kondisi yang sedang berlangsung pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah Masjid Al-Ikhwan, dimanapun bisa mendengarkan suara kami ini, kami sampaikan bahwa berdasarkan penelitian para ahli neuroscience, diketahuilah bahwa ternyata otak manusia mempunyai kemampuan yang disebut dengan neuroplastis. Neuroplastis ini adalah kemampuan otak manusia itu untuk berkembang, melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan informasi-informasi genetik dan informasi-informasi yang dia dapatkan dari pengalaman, sehingga kemudian otak kita bukanlah sesuatu yang kaku, tapi menjadi berkembang sesuai dengan apa yang dialaminya. Kita dalam bahasa Minang, fakta ini sebenarnya sudah bisa dipahami dari awal. Pepatah yang mengatakan Allah bisa karano biaso, pasa jalan dek batampung, itu sebenarnya adalah pepatah yang menerangkan fenomena ini. Kita menjadi bisa karena terbiasa melakukan. Awalnya sebelum kita melakukan atau pada waktu saat pertama kita melakukan sebuah aktivitas, kita merasa tidak bisa, tidak mampu. Tapi karena kita ulang-ulang, maka kita menjadi terbiasa. Otak kita melakukan penyesuaian, kemudian menjadi terbiasa, dan semua berjalan seperti sebuah hal yang tidak ada lagi kegagalan-kegagalannya. Pasa jalan di batampur. Kita menjadi sangat paham kepada suatu tempat, mengerjakan suatu. Kenapa? Karena kita melakukannya berulang-ulang. Otak kita melakukan penyesuaian terhadap itu. Mari kita lihat apa yang terjadi pada hari ini. Pada waktu awal-awal wabah COVID ini melanda kita, maka otak kita berdanyut-danyut. Otak kita seperti terkaget-kaget, bingung. Ini apa? Karena kita tidak terbiasa. Ada informasi baru yang masuk ke dalam otak kita. Tetapi lihatlah hari ini, setelah sekian lama informasi itu masuk ke dalam otak kita, kita menjadi terbiasa dengan informasi-informasi tentang wabah ini. Dulu mendengar satu saja kasus kematian akibat COVID, kita merasakan suatu hal yang sangat luar biasa. Hari ini kita terbiasa mendengar kabar duka itu, sehingga bagi kita hari ini mungkin berita kematian akibat wabah ini menjadi informasi yang biasa kita terima. 3 minggu yang lalu kita dibatasi untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Orang-orang yang terbiasa sholat di masjid merasa sedih hatinya, tak buang hati, taibo hati. Tetapi seiring dengan
penyesuaian. Ibu tidak sholat di masjid itu sekarang berbeda dengan apa yang kita rasakan 3 minggu yang lalu. Hal yang berbeda terjadi pada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang memang tidak terbiasa untuk sholat ke masjid. 3 minggu yang lalu, ketika dilarang untuk sholat ke masjid, rasa sedihnya tentu berbeda dengan yang terbiasa sholat ke masjid kemudian tiba-tiba dilarang. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi, sehingga tidak terlalu banyak upaya orang untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian. Mengapa ini perlu kita bahas? Kita bahas dalam pendekatan Ramadan. Bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang kesekian. Setiap tahun setelah 11 bulan berjalan, pasti kita akan memasuki bulan Ramadan lagi. Dan bagi kebanyakan kita, Ramadan itu menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga Ramadan itu tidak ada sensasinya lagi. Kita ambil contoh yang lain. Lihatlah, ketika seseorang pergi umroh ke Mekah sana, atau pergi haji, ketika pertama kali hari-hari pertama berada di kota Mekah itu, semua ingin dilakukan. Salat berjamaah 5 waktu dijaga selalu dilakukan di Masjidil Haram. Ngaji segala macam. Tapi seiring perjalanan waktu, ketika itu sudah menjadi sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan, maka sensasi itu sudah tidak ada lagi. Sensasi itu mulai berkurang. Biasanya di ujung-ujung eksistensi kita berada di Mekah, itu sudah jarang, sudah mulai malas-malasan, sudah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berbelanja di Syekh Amir, lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berbelanja di mall-mall ketimbang menghabiskan waktunya di masjid. Kenapa? Karena otak melakukan penyesuaian. Ini yang dimaksud dengan neuroplastis. Kemampuan otak untuk melakukan penyesuaian, sehingga sesuatu yang awalnya menimbulkan sensasi, ketika itu menjadi sebuah yang rutin, sesuatu hal yang biasa, maka kita akan kehilangan sensasi. Demikian juga dengan Ramadan. Ramadan berkali-kali kita hadapi. Bagi yang sekarang umurnya 50 tahun, barangkali dulu mulai puasa sekitar umur 5 atau 7 tahun, maka tahun ini Ramadan bagi dia adalah Ramadan yang ke-45 kali. Menjadi sangat biasa. Bagi yang umurnya 60 berarti sudah yang ke-55 kali, yang 70 berarti sudah yang ke-65 kali. Yang 40 berarti Ramadan tahun ini adalah yang sudah yang ke-35 kali. Maka wajar saja ketika hampir semua kita menghadapi Ramadan sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja. Mengapa? Karena selalu berulang dan otak kita melakukan penyesuaian, sehingga setiap kali Ramadan datang kita sudah kehilangan sensasi dalam menghadapi Ramadan. Tapi kalau kita coba pahami bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat dalam menyambut bulan Ramadan, ini sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Ternyata
Rasulullah dan para sahabat menjaga sensasi itu agar jangan sampai hilang setiap kali memasuki bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara memahami apa sih pentingnya Ramadan itu, sehingga sensasi setiap kali akan menghadapi Ramadan itu benar-benar dirasakan jauh dari sebelumnya. Sya'ban menjadi bulan yang sangat penting karena pada saat itu Rasulullah beserta para sahabat melakukan banyak kegiatan-kegiatan. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebanyak ini, melainkan di bulan Ramadan. Jadi artinya apa? Rasulullah berpuasa sangat banyak di dalam bulan Sya'ban. Hanya bulan Ramadan saja yang mengalahkan banyaknya puasa Rasulullah di dalam sehari-hari. Mengapa itu dilakukan? Karena ada sensasi yang diharapkan akan muncul pada saat satu Ramadan. Mempersiapkan diri sendiri. Itu juga dilakukan oleh para sahabat. Saya haji pada tahun 2018 yang lalu. Di rombongan kami itu ada seorang teman, beliau dengan istrinya sudah haji yang kesekian. Hampir tiap tahun beliau pergi haji. Bagi saya, yang itu adalah haji pertama. Bagi kebanyakan jamaah haji yang itu adalah haji pertama, sensasi yang dirasakan luar biasa berbeda. Ini benar-benar sesuatu yang gimana gitu. Tapi bagi beliau harusnya, karena itu adalah haji yang kesekian kali, bagi beliau itu harusnya menjadi sesuatu yang sama saja. Mengapa? Karena otak melakukan penyesuaian. Tetapi saya sangat terkesan sekali. Suatu saat saya bertanya pada beliau, Pak Haji, ini haji yang keberapa Pak Haji? Beliau menjawabnya dengan senyum. Dan dia nggak menjawab sama sekali. Saya desam lagi, Pak Haji, ini haji yang keberapa Pak Haji? Beliau tetap senyum dan tidak mau menjawab. Kemudian baru menjawab setelah sekian lama terdiam. Bapak Ibu tahu apa jawabannya? Tidak usah lagi tongji. Bagi aku, itu adalah haji yang pertama. Gak usah dihitung. Bagi saya, haji ini tetap adalah haji yang pertama. Itu jawaban yang sangat mengesankan bagi saya pada waktu itu kepada ibu. Mengapa? Karena walaupun beliau melakukan haji itu berulang-ulang, tetapi beliau tetap ingin menjaga sensasinya dengan mengatakan bahwa haji tahun ini adalah tetap dirasakan sebagai haji yang pertama, agar sensasi itu tidak hilang, agar tidak berubah menjadi sesuatu yang biasa, kemudian menganggap biasa-biasa saja. Dan dalam itu kita lihat bahwa ternyata beliau melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh para jamaah haji yang baru pertama kali pergi haji. Kita kembali kepada Ramadan kita. Mungkin selama ini karena ketika kita bertemu dengan Ramadan, kita menganggap itu sesuatu yang berulang, sesuatu yang biasa, maka sering kali kita ketinggalan sensasi Ramadan. Kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Toh yang terpikirkan oleh kita adalah nanti Ramadan itu kita akan berpuasa, nanti dalam bulan Ramadan itu kita akan tarawih di masjid, kita ramai-ramai ke masjid,
Nanti Ramadan itu kita akan lebih banyak membaca Al-Quran, lebih banyak tilawah, dan biasanya itu dirasakan di awal-awal, nanti berulang lagi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Di akhir Ramadan akan hilang lagi, dan hilang lagi, begitu terus. Tapi Allah memberikan sesuatu yang berbeda pada kita di tahun ini. Allah itu demikian sayang kepada kita. Jangan pernah menganggap Allah tidak sayang kepada kita. Dan dengan kasih sayangnya pula lah kita diberikan cobaan seperti pada hari ini. Tinggal kita memaknai musibah ini, apakah sebagai sesuatu hukuman bagi kita? Apakah musibah ini sebuah ujian bagi kita? Atau apakah musibah ini mampu kita jadikan sebagai sebuah jalan bagi kita untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya? Ramadan tahun ini akan kita datangi, akan kita lewati, akan kita masuki dengan cara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, bayangkanlah bahwa ternyata Ramadan kita tahun ini tidak dapat kita laksanakan dengan bertarawih bersama-sama di masjid. Bayangkanlah bahwa ternyata Ramadan kali ini harus tersekat, harus kita lalui dengan tersekat dalam sekat dinding di rumah kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 bulan lagi, kita tidak tahu apa yang terjadi 2 minggu lagi. Tapi ternyata Ramadan kita hari ini disediakan oleh Allah menjadi sebuah Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan harusnya kita tidak boleh kehilangan sensasi Ramadan, karena kita harus menyesuaikan diri sedemikian rupa agar Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Bagaimana mendapatkan sensasi itu? Dapatkanlah pemahaman yang utuh tentang semua keutamaan Ramadan, agar Ramadan kita tidak menjadi sia-sia, dan agar Ramadan kita tidak berlalu tanpa makna. Masyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak hal, ada banyak keutamaan yang disampaikan oleh para ulama kita tentang bulan Ramadan itu. Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan huda bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut. Maka di dalam Ramadan itu ada kemuliaan, karena Ramadan itu turunnya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Al-Quran itu apa fungsinya? Huda linnas, petunjuk bagi manusia, wal bayyinati minal huda, dan penjelasan atas huda tersebut. Maka Ramadan adalah saat yang tepat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ramadan adalah saat yang paling mulia, yang paling utama untuk dapat memaknai Al-Quran itu sebagai huda. Ramadan harusnya kita lalui dengan mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran, karena di sana terdapat petunjuk-petunjuk atas semua masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua,
Pada saat Ramadan itu setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan itu tiba. Dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah berkata, "Idza ja'a Ramadan, futihat abwabu al-jannah." Ketika datang Ramadan itu, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabul nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat syaitan, wa suffidat syaitan, dan setan dibelenggu. Artinya apa? Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk tidak mengakrabkan diri dengan setan. Kenapa? Karena setan lagi dibelenggu. Pintu surga dibuka, ada banyak kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu juga terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Di dalam bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar, malam yang dijanjikan oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita kebetulan pada saat malam Qadar itu datang, kita sedang membaca Al-Quran, maka nilainya di sisi Allah, kita sedang membaca Al-Quran terus menerus selama lebih dari 1000 bulan. Kalau pas pada waktu malam Qadar itu kita sedang sholat malam, maka di sisi Allah sholat malam itu nilainya adalah seperti kita sholat malam terus menerus selama lebih dari 1000 bulan. Apapun yang kita lakukan ketika kita bertemu dengan malam Qadar itu, maka nilainya di sisi Allah lebih dari 1000 bulan. Maka para sahabat, orang-orang salih tidak melewatkan kesempatan ini. Mereka memburu malam Qadar ini sehingga melakukan mabit, i'tikaf di masjid, memperbanyak ibadah agar diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan malam Qadar ini. Di dalam Ramadan itu juga dijanjikan oleh Allah bahwa doa-doa kita akan dikabulkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti akan dikabulkan. Fayastajibu lahu. Wa inna likulli muslim da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doanya maka pasti akan dikabulkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ada dua hadis yang kita harus cermati di dalam bulan Ramadan. Hadis pertama bicara tentang aktivitas Ramadan di siang hari yang harus kita lakukan, dan hadis kedua bercerita tentang aktivitas yang harus kita lakukan dalam bulan Ramadan ketika malam-malam Ramadan. Hadis pertama, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis kedua, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan di siang-siang hari Ramadan atas dasar iman dan penuh harap kepada Allah, ihtisab, akan diampuni bagi dia semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddamat min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan salat-salat malam, melaksanakan ibadah-ibadah malam di dalam bulan Ramadan
imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan penuh dengan ihtisab. Ghufira lahu ma qaddama min dzambi, maka diampuni bagi dia semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Pahamilah keutamaan-keutamaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Siangnya, malamnya. Kita runut nanti apa saja ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan di siang hari selain berpuasa Ramadan. Apa saja ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan di malam hari, agar kita betul-betul bisa mendapatkan pengampunan dari Allah, agar kita betul-betul bisa mendapatkan ampunan dari Allah, dan di ujung Ramadan nanti kita akan mendapat gelar sebagai orang yang bertakwa. Disinilah ihtisab itu, disinilah berhati-hati itu, menghitung-hitung itu, mengharapkan pahala dari Allah itu semata-mata. Dan disinilah kita harus betul-betul memahami, memiliki ilmu di dalam melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan. Mengapa? Karena dalam salah satu hadis yang kita bacakan saja, artinya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1904, 5927, dan diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih Muslim, hadisnya nomor 1151. Rasulullah berkata begini, setiap amalan kebaikan yang dilakukan, kullu amali ibnu Adam, setiap amal yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga dengan 700 kali lipat. Satu kebaikan akan mendapatkan balasan yang setara sebanyak 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali amalan puasa, kecuali amalan berpuasa. Amalan puasa itu adalah untukku, kata Allah. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rohnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Kita cermati ya di sini. Rasulullah mengatakan bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Tetapi khusus dengan amalan di dalam bulan Ramadan yang dilakukan atas dasar iman kepada Allah, maka itu akan dibalas langsung oleh Allah dengan perhitungan oleh Allah sendiri. Artinya itu akan ada berlipat-lipat ganda, lebih daripada balasan yang kita dapatkan di luar bulan Ramadan. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka laksanakanlah semua amal ibadah dengan sebaik-baiknya di dalam bulan Ramadan. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sampai ada ibadah-ibadah wajib yang tertinggal di dalam bulan Ramadan. Dan usahakanlah untuk bisa melaksanakan semua amal ibadah yang sifatnya sunat di dalam bulan Ramadan. Mengapa? Karena balasan pahala yang dijanjikan oleh Allah itu berlipat-lipat ganda, melebihi balasan di luar bulan Ramadan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kecuali Anda merasa sudah cukup dengan apa yang Anda lakukan selama ini. Kecuali Anda sudah merasa cukup punya bekal untuk menghadapi Allah di hari perhitungan nanti. Ya, orang-orang seperti ini tentu tidak perlu lagi menambah tabungan amal perbuatannya. Tetapi bagi setiap orang yang masih merasa belum cukup, maka Ramadan ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk bisa menambah saldo pahala dengan sebanyak-banyaknya.
Kenapa? Satu kali kita lakukan itu dinilai dengan balasan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah. Laksanakan semuanya. Bangun tidur, kita hitung dari awal. Banyak sholat sunat yang bisa kita laksanakan. Bangun tidur, laksanakan sholat sunat 2 rakaat. Kenapa? Karena bangun tidur kita langsung berwudu. Laksanakanlah sholat sunat sebagaimana yang sering dilakukan oleh Bilal, yang disebut dengan sholat sunat syukrul wudu. Kemudian tunggulah masuknya waktu sholat subuh. Laksanakan 2 rakaat sholat sebelum subuh. Mengapa? Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat sunat 2 rakaat qabla fajar, sebelum sholat subuh, itu lebih baik daripada seluruh dunia beserta dengan segala isinya. Jangan tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian laksanakanlah sholat subuh berjamaah di rumah masing-masing dalam kondisi hari ini. Maka itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Banyak keutamaan subuh, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Pahala sholat berjamaah, pahala sholat subuh, pahala sholat berjamaah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Kemudian tunggulah waktu syuruk. Laksanakan ketika waktu sudah masuk, laksanakan sunat lagi 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat sunat Arifah. Masuk lagi nanti mendekati waktu zuhur, 2 rakaat total 4 rakaat sholat sunat sebelum zuhur. Laksanakan sholat zuhur berjamaah. Tutup dengan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Kemudian sholat asar berjamaah lagi di rumah. Maghrib berjamaah lagi di rumah. Sunat 2 rakaat setelah maghrib. Isya berjamaah lagi di rumah. 2 rakaat sesudah sholat isya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Pelajari juga keutamaan-keutamaan yang tersedia di waktu subuh itu. Bagaimana kebiasaan Rasulullah di waktu subuh itu senantiasa bersedekah. Mengapa? Karena nilai sedekah yang dilaksanakan di dalam subuh akan berlipat ganda. Semua amal ibadah yang dilaksanakan di waktu subuh akan berlipat ganda karena dilaporkan oleh malaikat yang piket malam dan juga dilaporkan oleh malaikat yang piket siang. Bayangkan, amalan yang kita lakukan di luar subuh nilainya biasa-biasa saja. Ketika kita lakukan dalam waktu subuh nilainya berlipat 2. Apalagi kalau amalan itu dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Saya perlu bahas yang seperti ini. Kadang-kadang kita perlu membahas yang seperti ini, terutama bagi kita yang mungkin lebih banyak mengkalkulasi amal ibadahnya. Gak apa-apa kalau memang itu akan lebih membuat kita semakin banyak beribadah kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sikapi Ramadan kali ini dengan cara yang berbeda dengan Ramadan kita sebelumnya. Mudah-mudahan Allah lebih ridho kepada kita dan jangan sampai kita kehilangan sensasi Ramadan itu sehingga Ramadan kali ini bisa kita lalui dengan lebih baik. Ingat, belum tentu Allah izinkan kita sampai ke Ramadan ini. Dan kalaupun kita sampai di Ramadan ini, belum tentu kesempatan ini akan diulang lagi oleh Allah, diizinkannya kita untuk mencapai di Ramadan di tahun yang akan datang. Jangan pernah lewatkan kesempatan baik yang diberikan oleh Allah ini. Jangan sampai Ramadan kita tersia-siakan. Senantiasalah lebih baik dan senantiasalah menginginkan yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum